Bot abot, ngangkat abot. Episode hari ini benar-benar spesial karena kita kedatangan keluarga kita yang jauh dari Papua Barat. Boleh, selamat datang Coach di Surabaya dengan Coach siapa? Coach Stefanus dari Papua Barat, bawa tim putra U16 Triton, Kasuari Triton. Jadi hari ini aku izin minta waktunya Coach Steph untuk bisa kita sharing. Aku pengen tahu sih di Papua Barat sana itu seperti apa, ya. Jadi mungkin kalau aku izin boleh tanya pertama-tama, Kasuari Triton ini ke Surabaya ini ngapain, Coach? Siap. Nah, jadi yang pertama tuh kami tim Kasuari Triton ini kami datanya itu ke Surabaya naik kapal itu kami ingin mau ikut ke Jurnas. Ke Jurnas yang di Surabaya kemarin ya, berarti ya. Jadi yang di Gor Unesa dan juga Gor Pancasila itu ya. Benar sekali, Coach. Oke, jadi ini pesertanya adalah peserta atlet bola basket. Iya, peserta. Oke, umur 18 tahun, rata-rata 18 tahun. Jadi Kasuari Triton ini Papua Barat. Iya. Sekarang kan sudah mulai pecah ya? Iya, dulu sama Papua Barat Daya, tapi sekarang sudah pecah. Jadi sekarang kan kalau nggak salah ada 5 provinsi ya? Iya, 5 provinsi. Termasuk pegunungan ataupun. Jadi kalau Papua Barat ini berarti ke apa? Kotanya? Manokwari. Ya. Manokwari. Oh, emang ciri khasnya itu burung kasuari itu ya? Iya, benar sekali. Yang kepala burungnya. Oh, kalau Pulau Papua itu, jadi di pucuk atasnya. Ya. Yang paling mendekati ke Pulau Sulawesi berarti ya? Iya, benar sekali. Oh, oke. Jadi ke Surabaya itu berapa orang? Kami ke Surabaya itu ada 24 orang, Coach. 24? Iya. Jadi pada saat ke sini naik pesawat? Ya, kami rencananya mau naik pesawat, cuma karena budgetnya tidak memenuhi kota yang kita berangkat, jadi sudah langsung kita inisiatif yang berikut kita naik kapal laut. Jadinya berangkat ke sini naik kapal laut 24 orang itu. Ya, kayak kami naik kapal Pelni. Kapal Pelni. Jadi kapal besar gitu ya? Ya. Oke. Doloronda ya. Oh. Kami naik dari Manokwari itu tanggal 19 malam. Kami Emang berapa lama sih? perjalanannya tuh 5 hari, Coach. Perjalanan di kapal saja itu 5 hari? Iya. Non-stop? Maksudnya tidak ada berhenti-berhenti itu? Tidak, kita ada berhenti di beberapa pelabuhan. Oh, cuman sebentar aja? Ya, paling singkatnya 2 jam, terus kami keluar lagi dari pelabuhan menuju lagi ke pelabuhan yang 5 hari di dalam kapal? Iya, 5 hari. Itu nggak mabok itu? Nah, kalau secara manusia sih pasti mau. Secara manusia? Iya, Coach. Nah. Ya, jadi pas kami tiba di sini tuh kami baru tahu kalau pas tibanya pagi, sorenya tuh kami langsung ikut Uji coba latihan? tidak uji coba lagi, Coach, Langsung bertanding? langsung bertanding, Coach. Jadi kami tiba di sini tanggal 26 pagi, tanggal 26 malam itu langsung kita bertanding, Coach. Jadi kita pikir tandingnya tuh pasti di tanggal 27 atau 28. Ya, setidaknya ada waktu rehat lah ya, waktu istirahat ya. Kita datang, tiba di penginapan jam 11 siang, sudah kita habis makan siang, istirahat sebentar, langsung berangkat tanding sore jam 4:30. Terus kalau boleh tahu di Kejurnas itu bertanding berapa kali, menang kalahnya? Kita bertandingnya 3 kali, Coach. 3 kali? Ya, 3 kali bertanding. Pertama kita kalah, yang kedua juga kita kalah, tapi kalahnya tidak jauh gitu. Jadi kalau yang pertama tuh memang kesiapan kami belum. Oh, kalau nggak salah itu yang pertama itu lawan sesama Papua ya? Ya, benar sekali. Lawan Wofle itu ya? Wofle. Itu game pertama? Ya, game pertama itu. Jadi bahasanya saudara dekat bertandingnya tapi di Pulau Jawa? Iya.
ade lawan kakak ibaratnya. Ade lawan kakak ya? Iya. Oke, ade lawan kakak. Oke, jadi kalau melihat dari hasil pertandingan, Iya. kenapa sharing ya kita ya? Iya. Kenapa manajemen Kasuari Triton ini, bahasa kasarnya tanda kutip, nekat untuk mau mengirimkan, bahasanya 24 orang itu Iya. nggak sedikit loh. Kalau boleh spill, emang satu tiketnya kapal itu berapa sih? Kalau satu tiket kapal itu udah 800. Itu sekali jalan. Iya, sekali jalan. Satu orang 800, di luar ya belum ada makan, belum ada apa ya. Iya. Kan hitungannya kita 5 hari di sana ya. Kalau pesawat emang Kalau bisa pesawat, berapa sih? Hampir 3 jutaan. Satu jalan? Iya, satu. Oh, jadi PP udah mau 6 juta ya? Iya. Udah kayak kita mau ke luar negeri ya? Iya, begitulah coach. Oke, kenapa sih dari coach Stef beserta manajemen semua itu berani dan yakin untuk bisa membawa anak-anak dari Papua Barat, dari Kasuari Triton itu untuk bertanding di Kejurnas ini? Nah, jadi begini coach, kenapa kita mau bawa mereka dengan jumlah banyak gitu? Nah, jadi Kan sebenarnya kan ini kan satu tim aja toh. iya. Jadi kan seharusnya 12 pemain bisa ya official 3 sampai 4 lah. Iya. Ini kan 24. Benar coach. Nah, jadi tim Kasuari Triton ini kan Oke. kita buat klubnya ini, kita tidak hanya punya pemain di satu daerah saja, misalnya satu kabupaten Manokwari itu aja gitu coach. Oh, jadi ini bahasanya Provinsi Papua Barat itu ada kabupaten kotanya lagi. Ya, ada kabupaten. Ada berapa di sana? Jadi ada 7 coach. Ada 7. Ya. Jadi klub Kasuari Triton ini gabungan dari 7 atlet dari Ya, atlet dari 7 kabupaten kota yang terbaik lah Iya. di sana itu. Ya coach. Jadi Heeh. kita ambil mereka, kita bina mereka, terus kita didik mereka tuh di Kabupaten Manokwari. Nah, karena fasilitas gornya itu sudah oke untuk mereka latihan gitu. Di Manokwari. Iya, di kota. Kalau yang kota lainnya? Kota lainnya itu jangkauannya juga agak jauh gitu. Oh, jadi ke kabupaten kota itu ya Iya. jauh-jauh juga? Ya, terus jalannya untuk ke sana juga tuh, kita jalannya juga kadang bisa sampai cepat atau lambat karena tergantung jalannya. Kalau hujan gitu kadang longsor gitu. Oh, jadi maksudnya transportasinya, jalannya masih iya, tanah? Tanah gitu coach. Oh. Nah, jadi ada jalannya yang kabupaten, ada jalannya yang bagus, ada juga yang nggak bagus gitu. Jadi Oke. kadang mereka pertemuan sama kita tuh 1 bulan itu kadang bisa 3-4 kali gitu. Seminggu 3 sampai 4 kali. Iya. Itu di Manokwari. Di Manokwari. Oke. Kadang juga ada yang 1 bulan gitu dia bisa 2 kali aja latihan sama kita karena sekolah kan. Rata-rata mereka kan masih SMA sama SMP semua coach. Nah, jadi kita di sana kan kebersamaan kita nih kan sudah sama-sama begitu coach. Jadi kita kumpul mereka, kita sudah belum seleksi mereka lagi gitu untuk kita bawa 12 terbaik gitu kan untuk Iya, ikut berangkat. betul. Nah, jadi sempat coach Serino, kita sudah sempat buat nama-nama untuk yang ikut berangkat nih 12 Betul. orang. Nah, tapi mereka ini yang tidak dapat nama ini kembali lagi gabung gitu, ikut latihan lagi gitu sama kita coach. Oh. Nah, jadi kita juga pengurus dan coach juga gak enak hati gitu sama mereka, ya sudahlah. Mau gimana lagi karena mereka kan sudah sering sama-sama gitu kan. Karena balik lagi itu basis kekeluargaan ya. Ya, Oke. jadi sudah mau tidak mau ya kita ambil semua ya. Otomatis jalan satu-satunya kita harus pakai kapal karena budgetnya kita kan terbatas gitu. Betul. Oh. Jadi sebenarnya kalau tidak semua itu seharusnya semua bisa naik pesawat. Bisa coach. Emang kalau naik pesawat itu berapa lama sih? Paling 6 jam aja udah tiba Surabaya sih. 6 jam dibandingin dengan 5 hari ya. Iya. Kerasa juga ya. Iya coach. Paling 6 jam itu 1 jam lebih dari Manokwari Sulawesi. 2 jam lagi, kurang lebih 2 jam sampai Surabaya. Mantap sekali. Totalitas sekali emang. Salut. Selanjutnya coach.
dari apa yang sudah terjadi hasil kejurnas ini, Ya, Coach. kira-kira menurut Coach Steph hal-hal apa aja sih yang bisa didapatkan? Pertama-tama mungkin perjuangan sih, Coach. Perjuangan. Nah, perjuangan kita ini kan tidak hanya sebatas di daerah kita saja gitu, tapi kita bisa sampai ke sini, ke daerah Jawa ini kan tidak mudah gitu buat Betul. kita. Terus terima kasih juga untuk donatur-donatur yang menyupport kami, biayai kami gitu sampai ke sini dengan motivasi kami juga kan. Nah, jadi mungkin harapan kami saja sih, Coach. Harapan kami mungkin ke depannya lebih baik lagi daripada yang kami ini gitu. Nah, terus hal-hal yang kami dapat mungkin di event-event itu, Coach, di pertandingan kan. Nah, di pertandingan itu mungkin di satu sisi kesiapan kami mungkin dari cara bermain, kalau cara bermain kami di Papua, terus pola kami, itu mungkin belum sebagus yang klub-klub yang ada di daerah. Apa yang membedakan yang dilatih di Papua dan juga misal contoh di Pulau Jawa? Kalau dari Coach Steph sendiri melihat ya? Melihatnya mungkin yang membedakan itu pola ya, Coach ya. Pola, Sistem. ya, sistemnya itu. Oke. Sistem, terus kalau mau lihat dari skill individu memang rata-rata sih sama sih. Skill kami di Papua dengan skill di Jawa sih hampir sama, cuma kita bedanya mungkin kayak fisik, mungkin kita juga di Papua mungkin untuk kesiapan fisik mungkin belum, karena kita kan pasti andalkan fisik kami di Papua. Betul. Lebih Seharusnya baik daripada keunggulan dari tim Papua mungkin fisiknya ya, dari sisi speed ataupun stamina. Ya, benar, Coach. Cuma kan kita selalu berpatokan bahwa kita tuh pasti siap gitu dalam tanda kutip, bahwa kita Papua tuh pasti fisiknya oke lah. Betul. Tapi kita tidak menyadari bahwa kesiapan mereka itu memang tidak ini, tapi memang mereka siap gitu. Kalau kita kan selalu andal-andal saja gitu. Tapi kalau boleh tanya, terutama khususnya di Manokwari itu event basket banyak di sana? Jarang, Coach. Kalau event jarang. Kalau event jarang. Kalau sekali ada event seperti apa? Paling dari klub-klub gitu yang buat event. Oh, di sana klubnya banyak? Tidak, kalau di daerah Manokwari saja sih tidak terlalu banyak, Coach. Paling sekitar 10 sampai. Oh, lumayan sudah bisa bikin event toh. Ya, cuma ada klub-klub yang biasa di Kenadis juga kan, karena Kenadis? Ya. Kenadis? ya Kenadis gitu, jadi nggak ikut event gitu. Jadi Kenapa Kenadis? kadang kan mereka sering protes wasitnya kurang baik gitu. Oh. Atau eventnya itu tidak ada orang lain, cuma mereka itu aja yang buat gitu. Oh. Jadi ada faktor-faktor gitu, Coach, yang kurang. Oh, di sana masih ada bahasanya mungkin kubu-kubuan kali ya? Kayak gitu, Coach. Oke. Nah, jadi terus yang tadi, Coach, kembali lagi ke tadi perbedaan itu ya. Mungkin perbedaannya itu di cara offense, defense itu mungkin kita tuh kadang mengertinya di bahasa di Papua tuh jaga dia gitu kan. Oh, istilah ya. Istilah ya. Jadi mungkin kalau larinya kena ke Pulau Jawa, Ya, mungkin bahasanya adalah minder. ya. Karena mungkin bahasa kasarnya di sini istilahnya strong side weak side, di sana bahasanya tengah, kanan, kiri. Iya, kayak gitu, Coach. Oh. Terus satu lagi tuh, Coach, kembali lagi kami di Papua ini kan kadang dibilang mental ya. Mental. Bermainnya itu kan sampai ke jangkauan sini tuh kadang ada, kita punya adik-adik ini juga atlet, mereka ada yang drop juga kadang. Lihat gini langsung kayak panik gitu, takut, itu kan masih ada di kita gitu kan. Karena masih ke bawah, selalu sama-sama orang tua, kakak, adik gitu. Jadi ketika keluar gini mentalnya belum siap gitu. Jadi mungkin ketika
mereka datang sampai ke Jawa sini mungkin lebih siap lagi. Lebih siap lagi. Mereka tahu bahwa ternyata di Jawa tuh, di luar Papua tuh kayak gini mainnya, mentalnya kayak gini. Jadi apa yang mereka dapat ini mungkin bisa mereka pulang bisa ceritain ke adik-adik mereka atau orang tua atau klub mereka gitu, jadikan pengalaman gitu kan coach. Benar. Jadi contohnya macam kemarin mungkin kita ya sempat dilatih sama coach Bram kan. Nah, itu kan mereka sangat bangga sekali gitu. Ternyata cara defense yang benar kayak gini yang coach Bram mau. Cara stretching yang benarnya kayak gini gitu ya. Itu kan mereka kan di Papua kan paling dapat yang 1-2 gitu, tapi yang kayak coach Bram sampai secara teknis mendalam semua itu kan mereka paling baru tahu juga. Jadi itu kan bisa jadi pelajaran mereka juga gitu coach. Mungkin kalau aku boleh kasih insight ya, sudut pandangku bahwa perbedaannya sebenarnya kurang lebihnya adalah kembali lagi ke fundamental coach. Yang dimana banyak sekarang pelatih-pelatih itu acuannya adalah berkeinginan mintanya instan. Maksudnya instan apa? Kalau saya di zone press, kira-kira saya harus ngapain? Kalau saya di zone, saya harus ngapain? Sebenarnya kembali lagi adalah setiap sistem ataupun pola yang diberikan atau diinstruksikan ke atlet itu, bahasanya dasarnya adalah fundamental. Fundamental itu apa sih? Dari sisi bagaimana cara gerak mereka supaya gerakan itu bisa menjadi efektif. Makanya kenapa kemarin pada saat kita coaching klinik, sebenarnya itu adalah hal basic semua. Cara hand off, mungkin cara pick and roll, cara dribble yang benar, layup itu seperti apa, mau 2 tangan atau 1 tangan, itu semua yang emang kita sebagai pelatih itu harus bisa menekankan itu ke anak-anak kita, supaya bahasanya kalau fundamental itu sudah oke, selama fundamental oke, otomatis pasti visi bermain juga oke. Selama kedua basic dasar ini sudah oke, tentunya mau pakai pola apapun, mau pakai sistem apapun, semua akan berjalan. Terkadang yang menjadi problem adalah polanya sudah bagus, karena pola itu bahasanya ya kita bisa menyontoh orang lain, tapi apakah pemain kita itu bisa mengerti makna dari sistem pola itu? Jadi makanya memang itu peran andil dari sisi pelatih untuk bisa menjelaskan sekaligus mentransfer ilmu. Nih loh, saya kepengennya kenapa seperti ini, tujuannya adalah seperti ini. Momen itu yang emang harus menurutku ada kekosongan di sana. Siap. Makanya pelatih kepengennya gini tapi anaknya atletnya nggak ngerti maunya gimana. Makanya tidak ketemu. Jadi memang ya salah satu cara untuk bisa membuat jam terbang itu muncul, yaitu kembali lagi ke jam terbang sih coach. Yang dimana pengalaman, ya menurutku dengan tim Kasuari Triton ini bisa ikut ke Jurnas, ya itu menurutku adalah suatu pengalaman yang berharga. Mau dari sisi atlet, mau dari sisi pelatih ataupun manajemen. Bahasanya tim Papua Barat, tim Kasuari Triton harus berbangga karena ya apapun problematiknya ya, maksudnya prosesnya mau ke sini itu naik apa, misalnya mau 5 hari apa segala macem, tapi ya harus diapresiasi bahwa ya faktanya ya kalian juga mengikuti ke Jurnas. Karena mau event klub-klub di Jawa pun ya belum tentu ada yang bisa ikut ke Jurnas ini. Jadi memang itu suatu modal yang emang seperti tadi Coach Steph sampaikan, ya ini pengalaman yang harus kita ceritakan ke ya mungkin adik kelasnya kah ataupun sesama pelatih di sana supaya kita sharing ilmu. Ya bahasanya ya sistem atau pola itu kurang lebih mau Pulau Jawa, Pulau Sulawesi apa segala macam sama. Karena basic rulebook kita adalah ya FIBA.
kita pun sekarang juga mau belajar mengenai sistem adjustment, sistem seperti apapun, ya kita bisa belajar dari YouTube ataupun nanti kita ikut penataran. Ya bahasanya kita saling sharing seperti kemarin, mungkin kalau Steph ada nanya saya kira-kira enaknya gimana, itu ya juga ilmu. Siap. Cuman yang menjadi problem adalah bagaimana kita sudah dapat ilmunya nih sebagai pelatih. Siap. Tapi mentransfer ilmu itu ke pelatih, ke pemain itu yang Ya, coach. tugas kita. Siap. Jadi makanya ya saya tetap salut dengan apa yang sudah dilalui dengan tim Kasuari Triton. Di luar dari saya melihat hasilnya seperti apa, ya menurutku itu suatu proses yang dimana proses itu kalau tidak dijalani, Benar. kita juga tidak tahu hasilnya akan seperti apa. Benar, coach. Ya kan? Jadi memang salut sekali dengan semangat-semangat anak-anak, apalagi kemarin kalau kita lihat coaching klinik pun mereka excited. Dengan mereka excited, kita pun dari sisi pelatih pun juga senang. Ya, coach. Oh, bahasanya ilmu yang kita berikan ini ya semoga bermanfaat buat mereka. Siap, coach. Ya. Jadi saya ingat gini, jadi ingat ada teman saya Hengki Lakai. Kalau nanti Hengki Lakai yang di Satya Wacana, itu dia Papua mana? Ya, Engki itu saya yang waktu itu ambil juga. Saya kan dari Satya Wacana juga kan. Oh, dari Satya Wacana juga. Ya. Nah, jadi Engki Laka ini dari kita juga dari Papua Barat waktu itu. Oh, dari Papua Barat. Cuman dia sekolahnya John 23 Merauke ya. Ya. Betul ya, situ Benar ya. sekali ya. Oh. Jadi, waktu itu Engki Lakai sama-sama dengan kita di Papua Barat. Kejurnas juga sama-sama di Jakarta. Waktu itu setelah Kejurnas terus kita prapon di Papua Barat waktu itu tuan rumah kan. Ya. Habis prapon 2016 kita ponnya di Bandung kan. Betul, Nah, Pon Jabar. Pon Jabar. 2016. Setelah Pon Jabar, Engki Lakai tamat sekolah di SMA John. Dia langsung ke Satya Wacana. Ya, jadi Ya, kenal dekat dengan kami semua. Gitu ya. Ya, satu tim. Ya, harapannya tentunya ya bisa jadi Siap. ya kita ini bahasanya dari klub itu butuh role model. Siap. Siapa yang bisa dijadikan role model buat anak-anak itu Siap. untuk dia mengejar impiannya lah bahasanya. Siap. Dan tentunya ya untungnya ada sosok lah. Siap. Siapa yang kita lihat. Siap, coach. Saya jadi keinget Engki Laka itu kan kalau makan itu kan Iya. banyak, coach. Iya, benar jadi. Nasi segunung, lauknya bisa cuma 2-3 biji. Tapi habis ya habis. Emang kayak gitu ya kalau orang Papua makan ya? Iya, coach. Hah? Iya, memang rata-rata begitu, coach. Hah? Iya, memang begitu, coach. Rata-rata orang Papua gitu. Tapi ada juga sih, coach, yang nggak makan sebanyak gitu. Tapi mayoritas makannya porsinya banyak. Iya, coach. Memang mungkin karena sudah kebiasaan di rumah mungkin makannya kayak gitu, coach. Iya. Aku jadi ingat pas kayak Hengki Laka itu TC, dia bisa bawa rice cooker sendiri. Jadi saking nasinya tuh banyak banget. Bener nggak sih? Iya, benar. Iya, karena aku mengalami itu. Beh, saya kira kan itu kan buat bareng-bareng gitu ya. Iya. Ternyata dia bawa rice cooker sendiri, masak sendiri. Dan nasinya satu hari itu buat dia saja. Iya, coach. Benar, coach. Jadi memang kadang kan paling teman-teman di hotel ini kan lihat anak-anak kan tadi kan baru habis makan, kita makan bareng sama-sama. Tapi sebentar keluar lagi balik dengan flashback makan gitu atau pesan makan. Ada lagi. Iya, jadi kadang kita nggak tahu sih, mungkin Ada ulutnya kali ya. ya mungkin Cepat habis ya. iya mungkin juga, coach. Ya, sama aku tadi ada dengar katanya kalau di Papua Barat sana makannya jenisnya aneh-aneh ya. Maksudnya dagingnya aneh-aneh. Iya, coach. Ada yang ekstrim itu apa aja? Nah, paling yang ekstrim itu kayak apa namanya? Kelelawar tahu ya? Kalau Kelelawar burung itu. dimakan daging Ya, kelelawar itu. Ya, terus Itu masih digoreng gitu. ya dimasak kayak bumbu rica-rica gitu ya, ayam rica-rica gitu. Oh ya? Nah, terus Tapi kan dipotong-potong lah. ya, ada juga yang tikus tapi bukan tikus rumah ini, tikus tanah biasa kita bilang. Di sana dimakan juga. Ya,
Maksudnya menjadi makanan umum di sana? Ya, makanan umum. Terus Oh, jadi kayak dijual di restoran gitu-gitu? tidak. Oh, enggak. Ya. Ya masak di rumah gitu ya. Masak di rumah aja, Coach. Terus Tikus tanah. ya, biasa dibilang hasil berburu ya. Berburu di hutan. Oke, Oh, hasil berburu di hutan. Iya, kayak gitu. Kan kebanyakan orang tua kami kan berkebun kan. Nah, jadi paling hasil mereka itu tidak hanya ubi-ubian itu, tapi hasilnya juga dari itu binatang-binatang, hewan-hewan liar yang bisa kami dapat untuk makan gitu, Coach. Oh ya? Sampai kelelawar apa? Ya, jadi kus-kus pohon juga. Kus-kus pohon itu apa? Kayak binatang yang kayak lau-lau gitu tapi di pohon juga gitu, Coach. Kayak monyet gitu juga, sejenis monyet lah, Coach. Itu juga dimakan? Iya, dimakan juga, Coach. Enak? Ya, enak. Ular juga dimakan juga di sana kan. Apa itu bumbu rahasianya? Oh, gitu. Oke, menarik. Kira-kira kalau aku boleh tanya, apa hal unik yang ada di Manukaswari? Tadi itu kalau nggak salah apa? Makan apa? Pinang. Ya. Nah, jadi pinang itu kan kalau orang tua kita selalu bilang kenapa kita harus makan pinang. Katanya itu kata orang tua sih, Coach. Orang tua ngomong itu bilang kita makan pinang itu untuk gigi ya. Oh, biar giginya kuat. Kuat gitu, Coach. Jadi kita makan daging sampai umurannya 50-an ke atas gitu juga tetap giginya tuh masih kuat untuk ngunyah dagingnya gitu, Coach. Jadi pinang itu daun ya? Tidak, pinangnya itu buah, Coach. Buah pinang. Nah, terus nanti buah pinang. Iya, buah pinang. Oh, bentuknya tuh kayak buah gitu. Iya, kayak buah gitu. Kita ambil isinya. Sudah dimakan sama ada pohon siri, sama ada kapur. Jadi kapurnya ini dibuat dari kulit tiram gitu, kulit bia laut kan. Tiram laut itu dia punya sarungnya itu yang dibakar. Nah, dibakar di api, nanti setelah sudah bakar, sudah gosong gitu, nah baru direndam di air, ditaruh di tempat gitu. Nanti setelah itu dia akan jadi hancur, sudah ampasnya itu yang ditapis. Jadi disaring gitu, debu-debunya itu yang dijadikan kapur untuk makan, Coach. Jadi hasilnya langsung merah gitu, Coach. Jadi ntar giginya merah-merah? Iya, giginya merah-merah. Tapi rasanya? Rasanya kayak biasa-biasa aja. Asam manis? Ya, sama-sama manis. Atau? Ya, rasanya kayak asam manis. Cuma kalau sampai sudah rasanya sudah hilang tuh kayak macam pahit-pahit gitu, Coach. Terus ada lagi yang mereka ambil buah pinang, diiris-iris gitu, terus dijemur, dikasih kering kan. Nah, bisa juga bisa dimakan juga sama. Jadi kunyah-kunyah lah. Ya. Apa itu pengganti rokok gitu? Enggak juga sih. Jadi mereka buat tapi bisa dimakan juga, nanti dimakan dikunyah-kunyah sampai hancur kayak pinang juga. Jadi di sana ada dua jenis pinang. Pinang kering sama pinang muda. Pinang muda nih yang masih buah itu. Jadi di sana mereka jualnya tuh kayak di pasaran gitu. Jadi rame juga, pembeli tiap hari aja ada gitu. Oh iya, jualan pinang itu? Iya, jadi banyak yang memakai gitu kan, pemakan pinang gitu. Jadi, kadang dikirimnya juga dari luar, Coach. Bukan di Papua saja yang siapkan pinang, kadang dari Sulawesi supply pinangnya sama sirih ke Papua gitu. Oh, malah ngambilnya dari luar Papua? Iya. Karena mungkin saking banyak konsumen yang minta. Banyak mintanya. Oke. Coach Stef, pertanyaan selanjutnya adalah mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan buat mungkin pimpinan atau pemerintah di Papua Barat untuk bisa support bola basket mungkin, biar pas kalau misalnya nanti mereka dengar soal tim Kasuari Triton ini
ataupun infrastruktur yang ada di sana? Karena kan aku juga dengar latihan di sana kan juga harus nunggu jadwal sekolah. Ya, Itu pun outdoor atau indoor? outdoor. Outdoor. Apa mungkin sih harapannya? Ada outdoor, ada indoor juga, Coach. Ada. Ya, cuma apa kelengkapan di lapangan itu pasti kan butuh lampu gitu kan. Jadi hanya bisa siang sampai sore. Iya, siang sampai sore. Kalau malam kita harus pakai lampu gitu kan, Coach. Terus kebanyakan lapangan di Manokwari ini, kita bicara secara Manokwari saja. Oke. Jadi lebih detailnya kan kita beraktivitas olahraga basket ini kebanyakan sih lari di Manokwari aja sih, Coach, karena Oh, dari 7 kabupaten kota itu lebih- mayoritas banyak kan di ya, Manokwari. Manokwari, Coach. Jadi mulai dari sisi lapangannya juga di Manokwari agak mendingan banyak lapangan sih, Coach. Jadi ada lapangan yang outdoor, indoor, dan yang sering kita buat event juga kebanyakan sih di Manokwari, Coach. Nah, paling di daerah-daerah kayak kabupaten-kabupaten lain gitu, paling kayak ada liga-liga, mungkin liga antar dari partai gitu atau Oh iya. pengkap gitu, baru kita pasti yang persiapan lapangannya pasti kami dari Manokwari kan, dari Perbasi. Nah, jadi peralatan kami yang sebisa mungkin itu yang kita pakai gunakan untuk eventnya gitu, Coach. Jadi mungkin ada dari kita pengurus mungkin punya wasit kayak gitu kan. Nah, terus scoreboardnya, timernya gitu kan kebanyakan dari kami Perbasi Papua Barat yang siapkan itu semua, Coach. Jadi kita yang punya apa namanya asetnya untuk dipinjamin gitu kan, Coach. Tapi apakah antusias di Papua Barat itu soal basket itu banyak? Banyak, Coach. Banyak ya? Banyak, Coach. Cuma Kalau kita ambil contoh Kasuari Triton lah ya. ya, Ada berapa kelompok umur di sana? ada 3 ya, Coach. Ada dewasa. Dewasa tuh di atas umur 18. Iya, dia dewasa di atas 18 lah, standar kuliah gitu, mahasiswa ke atas umumnya. Terus 18, 16 ya. Oh, 18. Oh, paling mudanya 16 tahun. Ya, 16 ke bawah lah. Terus pertanyaanku adalah, yang setelah 18 selesai itu kebanyakan mereka lanjutnya ngapain? Paling cuma latihan-latihan aja gitu, Coach. Paling Yang kayak umuran 23, 20-an. Maksudnya kan ini kan abis 18 ini kan Ya. pasti mereka selesai sekolah, Ya. kuliah. ya, Itu jenjangnya di sana ngapain sih kebanyakan? kebanyakan sih mereka paling kayak tiap sore gitu mereka game-game gitu. Oh, ya semacam pick up game saja berarti pick ya. up game gitu aja, Coach. Paling di tiap-tiap klub mereka aktivitasnya seperti gitu aja. Paling sore mereka kumpul-kumpul di lapangan, paling sudah 5 lawan. Tapi udah tidak serius di basket lagi ya. Ya, tidak serius di Jadi hanya fun game aja. fun game aja, Coach. Oh. Jadi kayak untuk mereka lebih fokus untuk latihan atau apa itu sudah enggak, Coach. Paling ya ketika kita ambil dari masing-masing klub untuk kita bina kayak Kasuari, Triton gini ya, itu baru kita Tapi kalau Kasuari Triton ini ada uang iurannya? ya Tidak ada. ya Jadi semua ya diatur oleh manajemen. Iya. Terus Iya, masuknya uang dari mana? kita ya Cari koordinasinya, sponsor. ya sponsor gitu Jadi kalau misalnya bahasanya tidak ada event, ya. latihan, pelatihnya pun yang tidak digaji tidak apa. Ya, pokoknya kembali ke kesadaran kita saja gitu, kemauan kita. Karena rasa cinta terhadap basket itu. Iya, Coach. Jadi bola pun juga kita Hah? donasi gitu kan di pengurus atau basket gitu, kita baku sumbang-sumbang gitu, kita beli bola, beli kon gitu. Terus paling kita beli apa namanya, air minum untuk
tiap pemain. ya tiap sore mungkin kita latihan mungkin bisa minum air gitu. Oke. Nah, jadi kesiapan kita yang seadanya saja gitu coach. Jadi kalau aku boleh tanya, boleh nggak aku di-spill kira-kira untuk bawa 24 orang Ya. dari Papua Barat, Manokwari ke Surabaya dan balik lagi, Ya. butuh berapa? Kalau Kurang lebih aja. ya kalau kurang lebih sih paling 200-an kah coach. 200 itu Ya. hanya untuk satu event. Ya. Dan itu maksudnya seadanya ya. Ya, itu seadanya. Nggak berlebih-lebih ya. Ya coach. Gila. Soalnya tiketnya saja tuh kan kita 6 juta. iya. Tiket aja PP kalau emang kita naik pesawat 6 juta kali 24 aja itu udah mau 150. Iya coach. Belum makan. Belum makan, belum tinggal. Anggapan kita minimal perlengkapan seminggu. Perlengkapan bertanding. Oh iya. Perlengkapan pertandingan juga sepatunya sama semua ya. Iya. Itu juga disupport. Iya. Coach. Lebih lah itu 200. Iya coach. Maksudnya karena kita sudah mengurangi di transport laut itu kan. Oh. Nah, jadi kalau kita naik pesawat mungkin perlengkapan tandingnya mungkin kita tanggung masing-masing atlet sendiri-sendiri apa ya kan. Cuma karena kita naik kapal ya inisiatif baiknya untuk kita bisa fasilitasi mereka dengan perlengkapan latihan itu coach. Keren. Oke, terakhir coach. Siap coach. Aku pengen dengar dan belajar, ajarin aku bahasa Papua. Siap coach. Bahasanya terserah coach, kata-kata hari ini tapi dalam bahasa Papua. Mau kata-kata yang menyemangati atau gimana, biar aku juga Siap, bisa. coach. Boleh? Boleh coach. Sudah ada di pikiran? Dan konsepnya gimana ya coach ya? Bebas, terserah. Pokoknya aku cuma ngomong kata-kata hari ini, kata-kata motivasi. Tapi nanti kita langsung lihat ke kamera sana. Siap. Kata-kata motivasi. Oke, aman? Biar aku juga, kalau oke, kita mulai ke sana. Siap? Siap coach. Kita nanti bareng-bareng lihat ke kamera ya. Siap coach. Oke. Coach Steph, kata-kata hari ini. Tong Papua, berterima kasih untuk Coach Bram dan Mama Evi yang selalu support kami di Surabaya dan di Jawa Timur untuk aktivitas kami, mulai dari aktivitas basket dan hiburan-hiburan yang ada di Surabaya atau di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Mama Evi dan Coach Bram. Sama-sama dari kami. Ya, mohon maaf kalau emang sekiranya ada kurang-kurangnya. Cuman biar afdol ada oleh-oleh dari kita. Terima kasih. Nah, ini buat Coach Steph khusus. Nah, kita berikan supaya ada kenang-kenangan dari Jawa Timur. Kaos Jatim. Terima kasih. Semoga ini bisa nanti dipakai, kita foto Siap Coach. pas di sana latihan. Siap. Support dari EZ. Terima kasih Coach. Terima kasih buat insight-nya, buat Terima kasih Coach. curahan hatinya. Semoga kita tetap, aku bisa main-main ke Manokwari. Siap. Kami Dan- tunggu Coach. Hah? Kami tunggu di Ya Manokwari. kalau tidak diundang kita tidak Pasti- datang ke sana. Pasti kami undang. Oke coach, Ya, makasih Coach. that's it for our episode. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain tentunya. Apapun kalau emang kita cinta dengan suatu profesi ataupun bidang yang kita tekuni, ya namanya kayak tadi, apapun mau dari budget, anggaran ataupun waktu semua bisa kita siasati selama ya kembali lagi karena kita cinta, passion itu akan mengalahkan segala. Ada aja lah jalannya untuk kita Siap. menuju target itu. Oke, siap. Coach. Safe flight. Semoga bisa membawa pulang ilmu dan pengalaman yang berharga buat tim Papua Barat ya. Karena kan jadi kalau gitu kita ketemu di
prapon ya. Siap, coach. Oke, kita bertanding kalau Siap, gitu. coach. Terima kasih. Sip. Dadah. Ah.